jumpa lagi bersama Cerdik Cendekia. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang cerita pendek atau yang sering kita sebut cerpen. Nah, apa sih yang dimaksud dengan cerpen? Kalian pasti pernah kan membaca sebuah cerpen atau mendengarkan sebuah pembacaan cerpen? Cerpen merupakan salah satu bentuk karya sastra. Agar kalian lebih memahami materi tentang cerpen, yuk langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, kita harus mengetahui pengertian cerpen. Cerita pendek atau sering disingkat cerpen merupakan satu di antara karya sastra berbentuk prosa yang hanya memiliki satu tahapan alur cerita atau memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Sesuai namanya, cerpen berisi tentang kehidupan yang diceritakan secara pendek dan singkat. Jadi, isi dari cerpen biasanya padat dan langsung kepada inti cerita. Cerpen mengangkat berbagai macam jenis kisah, baik itu kisah nyata maupun kisah fiksi. Cerita pendek kebanyakan berfokus pada satu kejadian tertentu atau spesifik dan terdiri dari beberapa pemeran karakter. Oh iya, perlu kalian ketahui bahwa cerpen dan novel itu berbeda ya. Novel memiliki alur cerita yang panjang, rumit, dan dinamis dengan ruang gerak yang tidak terbatas. Sedangkan alur cerita pada cerpen sangat sederhana, dengan ruang gerak yang sempit dan terbatas. Selain itu, jumlah kata novel juga lebih banyak dibandingkan dengan jumlah kata yang digunakan pada cerpen. Selanjutnya, ciri-ciri cerpen. Pada umumnya, cerpen bersifat fiktif atau berupa karangan dari penulis. Tapi cerpen itu tidak mutlak bersifat fiktif ya. Cerpen biasanya juga dari kejadian nyata yang kita alami atau yang penulis alami. Cerpen memiliki susunan kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. Saat membaca cerpen, biasanya selesai dengan sekali duduk. Artinya, proses pembacaan cerpen tidak terlalu lama. Cerpen memiliki bentuk cerita yang sangat singkat. Cerpen memiliki diksi atau pilihan kata yang tidak rumit sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Cerpen hanya memiliki alur cerita tunggal atau satu jalan cerita saja. Kisah cerita pada cerpen biasanya berasal dari peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi meskipun cerpen yang kita buat bersifat fiktif, tapi biasanya kita mengambil kejadian itu dari peristiwa dalam kehidupan sehari-hari kita. Karakter tokoh pada cerpen sangat sederhana, dan di akhir bagian biasanya terdapat pesan moral yang sangat mendalam, sehingga membuat pembaca ikut merasakan kisah pada cerpen tersebut. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang fungsi-fungsi cerpen. Yang pertama, fungsi rekreatif, yaitu sebagai sarana penghibur bagi para pembaca. Yang kedua, fungsi estetis, yaitu sebagai nilai estetika atau keindahan yang ada pada cerpen sehingga memberikan kepuasan kepada pembaca. Yang ketiga, fungsi didaktif, yaitu sebagai pemberi pelajaran atau pendidikan yang akan bermanfaat bagi para pembaca. Yang keempat, fungsi moralitas, yaitu sebagai nilai moral berdasarkan isi cerita untuk mengetahui baik ataupun buruk yang disampaikan penulis kepada para pembaca. Dan yang terakhir, fungsi religiusitas,
yaitu sebagai pemberi pelajaran yang religius yang nantinya bisa dijadikan sebagai contoh baik oleh pembaca. Pembahasan selanjutnya yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Yang pertama, nilai agama atau religius, yaitu nilai-nilai yang didasarkan atas hukum-hukum dalam ajaran agama dan kitab suci. Dalam hal ini, ukuran benar salah atau halal haram disandarkan pada aturan atau kaidah agama. Misalnya, wanita wajib berjilbab bagi agama Muslim, atau tidak boleh mencuri, dan lain-lain. Nilai yang kedua yaitu nilai moral. Nilai moral yaitu nilai-nilai yang didasarkan pada pendidikan moral atau budi pekerti masyarakat. Sebuah cerpen yang baik akan mengandung nilai-nilai moral yang bermanfaat untuk kehidupan pembacanya. Misalnya, mencium tangan ketika berjabat tangan dengan orang yang lebih tua, dan sebagainya. Yang ketiga, nilai sosial, yaitu nilai-nilai yang didasarkan pada adat istiadat yang dianut pada masyarakat sosial setempat, yakni tentang ukuran baik atau buruk atau pantas tidak pantasnya sesuatu dilakukan. Misalnya, tidak lazimnya wanita keluar malam atau berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Yang keempat, nilai politik, yaitu berkaitan dengan permasalahan politik atau pemerintahan. Nilai-nilai politik umumnya muncul sebagai kritik membangun atau koreksi terhadap jalannya pemerintahan dan upaya penyampaian aspirasi rakyat. Misalnya, unjuk rasa atau aksi damai, dialog, dan berembuk dengan pemerintah. Yang kelima, nilai budaya, yaitu berkaitan dengan kebiasaan masyarakat dalam suatu lingkungan yang telah mengakar dan turun-temurun. Misalnya, gotong royong, ronda, musyawarah, pesta panen, dan sebagainya. Dan yang keenam, nilai estetika, yaitu berkaitan dengan ukuran keindahan tentang sesuatu dalam cerpen. Jadi, setiap unsur dinilai dari indah atau tidaknya. Misalnya, penggunaan diksi atau pilihan kata dalam menggambarkan objek tertentu. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang cara pengarang menyampaikan nilai-nilai cerpen. Nilai-nilai kehidupan dalam cerpen dikemukakan oleh pengarang dengan beragam cara. Misalnya melalui deskripsi langsung, atau melalui sikap tokoh, atau bisa juga melalui dialog tokoh. Secara umum, nilai-nilai kehidupan dapat pula disampaikan secara tersurat dan tersirat. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tersurat dan tersirat? Kalian pasti sudah sering mendengar kedua kata tersebut. Tersurat yaitu pengarang menyampaikan secara langsung nilai-nilai tersebut dalam dialog atau deskripsi narasi. Sedangkan tersirat adalah kebalikan dari tersurat. Tersirat yaitu pengarang menyampaikan nilai-nilai tersebut secara tidak langsung, bisa melalui karakteristik tokoh atau pesan tak tersurat lainnya. Unsur-unsur pembangun cerpen. Yang pertama, tema. Tema merupakan suatu hal penting yang menjadi pedoman pengarang di dalam menuliskan cerita pendek. Pada dasarnya, tema merupakan pokok pikiran yang menjadi dasar atau pedoman dari jalannya suatu cerita pendek. Tema tersebut dapat diambil secara umum atau dapat juga berasal dari permasalahan sehari-hari sang pengarang atau sang penulis.
Yang kedua yaitu amanat. Amanat merupakan pesan atau pelajaran yang tersirat maupun tersurat di dalam cerpen. Biasanya hal ini akan lebih berkaitan dengan moral dan hikmah yang dapat diambil oleh para pembaca. Yang ketiga, penokohan. Penokohan adalah penggambaran karakter atau watak yang dimiliki oleh para tokoh di dalam cerita pendek. Pada umumnya terdapat 4 penokohan yang dapat diterapkan, yakni antagonis, protagonis, tritagonis, hingga figuran. Yang keempat, alur. Alur merupakan urutan jalan cerita dalam sebuah cerpen yang dituliskan oleh pengarang. Alur tersebut menggambarkan rangkaian cerita dari awal hingga akhir. Alur sendiri memiliki 3 kategori yang biasa digunakan oleh pengarang, yakni alur maju, alur mundur, dan alur kombinasi. Yang kelima, latar. Latar terbagi menjadi 3, yakni waktu, tempat, dan suasana. Latar waktu berperan penting untuk menunjukkan waktu saat cerita tengah berjalan. Sementara itu, latar tempat adalah bertujuan untuk menggambarkan lokasi yang digunakan di dalam cerita. Latar suasana yaitu sebagai penggambaran suasana para tokoh. Yang keenam, gaya bahasa. Penggunaan bahasa dalam suatu cerita dapat mengubah atau menekankan makna dan situasi dari suatu peristiwa. Bahasa juga dapat menimbulkan atau mendukung suasana menjadi lebih seram, cekam, sedih, marah, bahagia, dan sebagainya. Bahasa juga dapat digunakan sebagai pencerminan tokoh. Contohnya, tokoh yang dimaksudkan bijaksana dalam cerita akan mengeluarkan kalimat-kalimat yang bijak. Selanjutnya yang ketujuh yaitu sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara pandang penulis menceritakan isi atau kejadian dalam sebuah cerpen. Sudut pandang dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, sudut pandang orang pertama. Pelaku utama, aku, merupakan tokoh utama. Pelaku sampingan, aku, menceritakan tentang orang lain. Sudut pandang yang kedua yaitu sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga serba tahu, yaitu dia menjadi tokoh utama. Sudut pandang orang ketiga pengamat, yaitu dia menceritakan orang lain. Pembahasan yang selanjutnya yaitu struktur cerpen. Struktur cerpen yang pertama yaitu abstrak. Abstrak merupakan sebuah pemaparan awal dari cerita yang akan disampaikan. Abstrak merupakan pelengkap dari sebuah cerpen. Oleh karena itu, abstrak bisa jadi tidak ada dalam suatu cerpen. Yang kedua, orientasi. Memperkenalkan tokoh dan latar dalam cerpen. Latar yang dimaksud dapat berupa waktu, suasana, atau kondisi, dan juga tempat. Yang ketiga, komplikasi. Dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. Yang keempat, evaluasi. Pada bagian evaluasi, memaparkan perjalanan konflik menuju klimaks untuk selanjutnya ditemukan pelariannya. Yang kelima, resolusi. Pada bagian resolusi, konflik sudah bertemu dengan pelariannya dengan cara penulis mengungkapkan solusi dari cerita yang telah dibangun. Dan yang keenam yaitu koda. Bagian akhir untuk penulis mengungkapkan nilai-nilai atau pesan yang ingin disampaikan pada cerpennya. Pembahasan yang terakhir yaitu kaidah kebahasaan cerpen. Cerpen juga memiliki ciri-ciri kebahasaan seperti berikut. Yang pertama, banyak menggunakan kalimat bermakna lampau
yang ditandai oleh fungsi-fungsi keterangan yang bermakna kelampauan, seperti ketika itu, beberapa tahun yang lalu, telah terjadi, dan lain-lain. Yang kedua, banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis. Contoh, sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian, dan lain-lain. Yang ketiga, banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi, seperti menyuruh, membersihkan, menawari, melompat, menghindar, dan lain-lain. Yang keempat, banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seseorang tokoh oleh pengarang. Contoh, mengatakan bahwa, menceritakan tentang, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, menuturkan, dan lain-lain. Yang kelima, banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Contoh, merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, mengalami, dan lain-lain. Yang keenam, menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Contoh, Alam berkata, "Jangan diam saja, segera temui orang itu." Dan yang ketujuh, menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau sasana. Contoh, segala sesuatu tampak berada dalam kendali sekarang. Bahkan kamarnya sekarang sangat rapi dan bersih. Segalanya tampak tepat berada di tempatnya sekarang, teratur rapi dan tertata dengan baik. Ia adalah juru masak terbaik yang pernah dilihatnya, ahli dalam membuat ragam makanan timur dan barat yang sangat sedap. Ayahnya telah menjadi pecandu beratnya. Pada kalimat tersebut, kalian bisa lihat kata-kata sifat pada huruf yang tidak dimiringkan. Misalnya, rapi, bersih, pecandu beratnya, dan lain-lain.